Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan makna salaf. Kemarin malam kita sudah mulai bab ke-13, bab yang terakhir tentang firqah-firqah yang punya penyimpangan. Sebagian dari firqah-firqah atau kelompok-kelompok ini dikafirkan oleh para ulama, sebagian lagi tidak. Sebagiannya masih dalam lingkaran keislaman. Sebagian lagi mereka adalah sudah dikeluarkan dari Islam sehingga mereka berstatus orang kafir minoritas. Hanya saja tampilan atau casingnya mirip-mirip orang Islam. Yang sudah dibahas Khawarij, kemudian Rafidhah. Khawarij ini adalah ahlul bid'ah, tidak dikafirkan, tidak keluar dari Islam. Adapun Syiah Rafidhah ini keluar dari Islam. Qadariyah ini kafir sekte dulunya, sekte yang sudah punah. Adapun gaya-gaya baru ini adalah tetap Muslim, hanya saja mereka menyimpang dari sisi takdir. Jahmiyah ini juga aliran yang dikafirkan oleh para ulama. Pendirinya juga Jahm bin Safwan atau Ja'ad bin Dirham. Kemudian aliran Jabariyah. Ini termasuk aliran sesat. Adapun versi sekarangnya tentu mereka adalah Muslim, hanya saja mereka ini salah dalam sisi takdir. Kemudian yang keenam adalah Murji'ah. Ini juga termasuk ahli bid'ah. Ya, tidak dikafirkan oleh ulama kita, hanya saja bisa jatuh ke dalam kekufuran bila kita paham bahwa Murji'ah ini pada turunannya di zaman sekarang itu macam-macam. Sudah dibahas kemarin, tidak mungkin kita ulang kembali. Sekarang kita masuk dalam aliran ketujuh, yaitu Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini adalah pengikut Wasil bin Atha' dan Amr bin Ubaid. Mereka dikatakan Mu'tazilah karena mereka ini i'tizal atau mengeluarkan diri dari kajian Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, sesudah dia menyalahi beliau dalam masalah pelaku dosa besar. Wasil ini muridnya Hasan Al-Basri, ya, di mana Hasan Al-Basri adalah seorang ulama Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in. Sementara muridnya ini yaitu Wasil berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu berada pada manzilatun baina manzilatain. Berada pada manzilah bainal manzilatain, yaitu berada di satu posisi di antara dua posisi. Maksudnya adalah tidak dikatakan mukmin tapi tidak juga dikatakan kafir. Sementara dalam akidah Ahlussunnah, orang yang berdosa besar ya tetap Muslim, di mana mereka masih punya kesempatan bertaubat. Jika mereka wafat dalam kondisi belum bertaubat dari dosa besar atau dosa-dosa, maka kita serahkan urusannya kepada Allah. Bila Allah mau, Allah akan azab, tapi bila Allah mau, Allah akan ampuni. Itu keyakinan Islam atau keyakinan Ahlussunnah tentang orang-orang yang melakukan dosa besar. Tidak seperti Mu'tazilah. Keyakinan sesat Mu'tazilah ini, yang pertama mereka punya 5 dasar. Kita ambil dasar pertama, yaitu adil atau adil. Maksudnya adalah menafikan takdir. Dan ini bisa menjatuhkan mereka dalam kekafiran bila mereka menafikan takdir. Sama seperti Qadariyah yang awal.
Kemudian yang kedua tauhid, maksudnya adalah kalau tauhid versi Ahlussunnah maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sedangkan tauhid versi Mu'tazilah artinya menafikan sifat Allah. Jadi Allah itu tidak punya wajah, Allah itu tidak punya tangan, Allah tidak datang, Allah tidak turun, Allah tidak tertawa, Allah tidak marah. Sifat-sifat itu mereka buang semuanya. Dengan alasan ini mentauhidkan Allah. Karena kalau kita bilang Allah marah, Allah datang, Allah turun, Allah punya wajah dan seterusnya, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, kata Mu'tazilah. Sedangkan menurut Ahlussunnah, Allah punya semua sifat-sifat itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Di mana kita cukup beriman bahwa Allah punya sifat-sifat demikian tanpa ingat apa saja? Tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tashbih, tanpa takyif, tanpa tafwid. Apalagi? Ya, itu diantaranya. Apa saja 5 ini tidak mungkin kita ulang lagi. Kalau ngulang lagi, mundur lagi kajian setahun yang kemarin. Silakan teman-teman buka kembali bab-bab di awal buku ini. Siapa tahu ada yang mengikuti kajian ini sudah bab akhir. Nah, itu istilah-istilah tadi dapat di mana? Di awal-awal ini ada pembahasannya. Kalau ingin lebih detail, teman-teman bisa menyimak rekaman kajian Mulia dengan Manhaj Salaf ini mulai dari awal sampai akhir. Ini video ke berapa ya? Ini seri ke berapa? Berapa? 63. Nah, silakan. Sudah lewat 62 video, ditonton satu-satu. Kemudian yang kelima, saya langsung lompat kelima. Kata mereka, ada istilah namanya manzilah bainal manzilatain. Yaitu satu posisi di antara dua posisi. Maksudnya adalah menurut mereka, bila seorang mukmin melakukan dosa besar, maka tidak kafir, tidak mukmin. Sedangkan Ahlussunnah jelas, orang mukmin dosa besar, dia tetap seorang mukmin. Hanya saja hilang sebagian keimanannya. Imanannya berkurang. Dia masih bisa bertaubat. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, nanti kalau dia sudah wafat dalam kondisi belum bertaubat, maka apa tadi? Maka urusannya di bawah kehendak Allah. Terus bila Allah mau, Allah akan ampuni. Bila Allah mau, Allah akan azab. Coba saya tunjuk, harus bisa. Akhi antum. Jadi kalau menurut Ahlussunnah atau keyakinan Islam, seorang yang berdosa besar dan dia Islam, dia itu bagaimana? Coba ulang tadi. Berarti ya. Berarti belum sampai meninggal. Saat seorang mukmin melakukan dosa besar, maka dia tidak kafir. Dia tetap seorang Islam, seorang mukmin. Hanya saja dia melakukan dosa besar sehingga keimanannya berkurang. Terus, kalau dia wafat dalam keadaan belum bertobat, maka dia diserahkan kepada kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kalau Allah mau Allah ampuni, maka dia diampuni. Kalau Allah mau untuk mengazabnya, dia akan diazab. Gitu. Nah, kemudian keyakinan yang kedua, kesesatan yang kedua dari Mu'tazilah ini adalah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan inilah fitnah yang pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Imam Ahmad bin Hanbal sampai dihukum di penjara selama 28 bulan, dicambuk dengan cambukan yang kalau dicambuk kepada anak gajah, maka anak gajah itu bisa jatuh. Ya. Disiksa sedemikian
rupa orang-orang di zaman Imam Ahmad bin Hambal, atau bahkan diberi pilihan. Pilihannya adalah akui bahwa Al-Quran itu makhluk, atau dipenjara, ya, atau dibunuh. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, beliau bertahan dengan akidah Ahlussunnah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Kalau ditanya apa keyakinan Ahlussunnah Ustaz tentang Al-Quran, bilang Al-Quran adalah kalamullah, belum selesai, bukan makhluk. Jadi pahami? Bahkan di zaman dahulu para ulama kita menegaskan tidak boleh berhenti sampai kalamullah, harus dilanjut supaya yakin betul bahwa kamu ini bukan Mu'tazilah. Coba diulang, apa tadi keyakinan Ahlussunnah terhadap Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tidak boleh berhenti sampai kalamullah saja. Karena bisa jadi ada orang berkata Al-Quran itu kalamullah dan makhluk. Jadi harus ada penegasan kalamullah, bukan makhluk. Ya, dan ini keyakinan Mu'tazilah. Kemarin sudah dibahas. Kenapa kalau kita bilang Al-Quran itu makhluk, apa masalahnya? Masalahnya adalah makhluk itu bisa tambah, bisa kurang, bisa berubah. Dan Al-Quran itu tetap dalam penjagaan Allah. Ya, tidak bertambah, tidak berkurang ayatnya sampai datangnya hari kiamat. Kemudian yang keempat langsung, mereka meyakini bahwa orang mukmin mati dalam keadaan melakukan dosa besar, maka dia mati kekal masuk neraka. Boleh dikasih catatan di dekat nomor 4 itu? Konsekuensi. Teman-teman masih ingat konsekuensinya? Kalau kita bilang ini orang mati kafir? Kemarin sudah dibahas. Dicatat kemarin di nomor Khawarij. Ya. Nomor 1. Ada catatannya. Orang mati maling, mati jadi waria, mati bunuh diri, mati makan riba, mati berzina, gancet. Apa yang kalau berzina terus tidak bisa lepas itu namanya? Gancet. Ya. Ini kan mati dalam keadaan dosa besar. Kalau menurut Mu'tazilah nomor 4, mereka meyakini orang mukmin begitu mati dosa besar maka kekal di neraka. Berarti sama seperti Khawarij. Kalau mereka mati dalam kondisi melakukan dosa besar seperti bunuh diri, maling, atau mati masih jadi waria, itu kan dosa besar. Konsekuensinya apa kemarin? 1. Apa? Kalau matinya kebalikannya dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bilang orang Ahlussunnah meyakini wafat dalam kondisi dosa besar maka tetap diselenggarakan fardu kifayah. Lah, berarti kalau matinya mati kafir maka tidak diselenggarakan fardu kifayah. Dia dibungkus kayak bungkus kucing. Ya, ada kucing tertabrak ya sudah bungkus kain kubur. Tidak usah pakai aturan kalau laki-laki 3 lembar, kalau perempuan 5 lembar, tidak usah. Itu kalau versi Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah harus tetap disolatkan, betul? Oleh yang selain tokoh agama. Berarti kalau dia mati kafir, versi Mu'tazilah, siapa yang wafat dalam kondisi dosa besar tidak boleh disolatkan. Yang ketiga, berarti tidak waris mewarisi, karena kan mati kafir. Kalau versinya Mu'tazilah. Yang keempat, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini kalau versi Mu'tazilah. Di dalam keyakinan Ahlussunnah, orang yang wafat dalam kondisi dosa besar maka terserah Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, bila Allah mau Allah azab. Tadi sudah selesai? Sudah paham ya tadi? Kalau kita hukumi bahwa mereka tetap mukmin dan urusannya diserahkan kepada Allah, maka yang mati dosa besar ini menurut keyakinan Ahlussunnah, 1, tetap diselenggarakan fardu kifayah. Jadi tetap dimandikan, tetap dikafani. 2, tetap disolatkan tapi oleh yang selain tokoh agama. Kemarin sudah dibahas.
Maka orang-orang waria bila dia wafat dalam kondisi belum kembali kepada kelaki-lakiannya, atau perempuan yang ganti laki-laki tidak kembali ke perempuannya, maka orang ini tidak boleh disolatkan oleh tokoh agama, tapi tetap disolatkan oleh orang mukmin lainnya sebagai bentuk hukuman sosial supaya orang takut untuk melakukan yang sama. Ketiga, tetap ada waris mewarisi karena orang ini tetap orang mukmin. Keempat, nanti dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini keyakinan ahlu sunnah. Kalau keyakinannya Mu'tazilah dan Khawarij, maka dibalik saja. Bagaimana? Tadi kebalikannya gimana jadi? Tidak diselenggarakan fardu kifayah. Terus tidak usah disolatkan sama sekali. Tidak ada waris mewarisi. Tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Jadi diapain? Bawa aja ke hutan, cangkul, tanam dah. Ya, diperlakukan seperti binatang mati. Ini kalau versi Mu'tazilah. Selanjutnya yang kelima, keyakinan sesat yang Mu'tazilah ini, mereka punya keyakinan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau versi Ahlussunnah, amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, yaitu berdakwah. Sedangkan versi Mu'tazilah, amar ma'ruf nahi mungkar artinya memberontak kepada penguasa yang zalim. Dan keyakinan Ahlussunnah tidak diperbolehkan memberontak kepada pemerintah yang zalim, tetapi dinasihati dan diusahakan untuk dia melakukan perbaikan. Dinasihati dan didatangi, tidak boleh diberontak. Keyakinan Ahlussunnah adalah bersabar terhadap pemerintah yang zalim sambil mendoakan dia semoga Allah memperbaikinya. Sekarang aliran sesat yang ke-8 namanya Asy'ariyah, dan ini banyak di negeri kita. Status mereka tetap muslim supaya nanti tidak disalahpahami, supaya tidak nanti orang mengatakan, tuh kan, betul kan, memang Salafi itu mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Asy'ariyah ini punya perbedaan akidah dengan Ahlussunnah atau Salafiyah dari sisi asma wa sifat dan beberapa cabang akidah lain. Tapi Ahlussunnah atau Salafi tetap meyakini orang-orang di Indonesia yang berkeyakinan Asy'ariyah tetap saudaranya sesama muslim. Tapi berbeda dari sisi beberapa cabang akidah. Dan mereka meyakini itu adalah penyimpangan dalam masalah akidah yang harusnya diluruskan, tapi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Mari kita baca. Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Catat dekat situ di kata-kata Abul Hasan, beliau sudah taubat sebelum wafat. Beliau sudah taubat sebelum wafat. Dan mengumumkan taubatnya. Mengumumkan taubatnya. Serta menulis buku. Serta menulis buku taubatnya. Atau menulis buku akidahnya dia yang sekarang, atau taubatnya dia, yaitu kembali kepada akidah Ahlussunnah. Semoga nanti disebutkan di buku ini. Wallahu a'lam disebutkan atau tidak. Coba kita baca dulu. Asy'ariyah ini pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Sebelumnya beliau menganut pemahaman Mu'tazilah yang sudah lewat tadi selama 40 tahun. Kemudian beliau pindah ke pemahaman namanya Kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lain. Apa bedanya dengan yang lama? Yang lama itu Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah sama sekali tidak menetapkan sifat Allah.
Sedangkan kullabiyah sebagian sifat ditetapkan, sebagian lagi ditakwil. Apa itu takwil? Aduh, nggak bisa balik lagi. Silakan merujuk kepada video-video sebelumnya. Kemudian setelah itu, menjelang akhir hayatnya, beliau kembali taubat kepada pemahaman salaf dan menulis buku namanya Al-Ibanah an Usulid Diyana, kemudian Maqalatul Islamiyyin. Di kedua kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa beliau mengikuti pendapat Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapatnya mengikuti semua pendapat Imam Ahmad. Jadi beliau dulunya berpendapat yang keliru dan menyimpang dari sisi asma wa sifat selama 40 tahun di Mu'tazilah, berikutnya kullabiyah, kemudian taubat dan kembali ke pemahaman Ahlussunnah sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sayangnya para pengikutnya mengambil pemahaman beliau ketika menganut paham kullabiyah dan menisbatkan pemahaman tersebut kepada beliau, padahal beliau sudah taubat. Sehingga beliau sehingga para pengikutnya ini menamakan diri mereka dengan pengikut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kok bisa namanya Asy'ariyah? Karena namanya juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada catatan kaki nomor 724. Kullabiyah ini firqah yang dinisbatkan kepada Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Qahtan atau Al-Qattan. Ya. Dia menulis bantahan terhadap Mu'tazilah, tapi tidak luput dari sedikit penyimpangannya Mu'tazilah. Jadi tetap saja ada kesalahan. Di antara pendapat bid'ahnya Asy'ariyah, saya ambil nomor 1 dan nomor 2 saja. Nomor 1, mereka menetapkan hanya 7 sifat. Ya. Kalau Mu'tazilah kan tidak menetapkan sifat sama sekali. Sedangkan pendapat mereka di Asy'ariyah ini mengambil pendapatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari waktu Imam Abul Hasan pindah ke sekte kullabiyah. Kalau kullabiyah tadi tidak semuanya dibuang, ada beberapa sifat yang ditetapkan. Nah, ini sini. Menurut mereka Allah itu punya 7 sifat. Perhatikan. Perhatikan dulu. Padahal Allah punya nama 99 minimal. Dan setiap nama Allah mencerminkan sifatnya. Bagaimana bisa mau dibilang 7 sifat? Wong namanya Allah itu 99 minimal. Dan setiap nama mencerminkan sifat. Berarti sifat Allah minimal. Nah, kenapa kok jadi 7? Apa saja sifat yang mereka tetapkan untuk Allah? Mereka bilang Allah itu hayah, hidup. Al-ilmu, tahu. Al-qudrah, berkuasa. Al-iradah, punya kehendak. As-sama', mendengar. Al-basar, melihat. Dan mereka mentakwil sifat-sifat ikhtiariyah bagi Allah. Mereka punya keyakinan Allah itu punya 7 sifat. Ini yang dulu kita belajar waktu di SD. Mungkin juga waktu SMP, SMA juga begitu. Yang kedua, pendapat yang salah dari aliran ini, mereka mentaktil atau menghilangkan dan mentakwil atau menyelewengkan makna sebagian sifat-sifat khabariyah Allah Ta'ala. Seperti Allah punya sifat namanya istiwa atau bersemayam. Mereka takwil menjadi istaula. Bukan istawa, tapi istaula. Artinya menguasai. Mereka bilang, oh, istawa itu bukan begitu, bukan. Karena kalau istawa atau bersemayam, itu nanti di pikiran mereka Allah itu lagi duduk gitu, bersila. Dibayangkan, oh itu nanti kalau kita bilang Allah itu istiwa, itu nanti Allah itu bersila. Nah, nanti kan kita membayangkan Allah kayak laki-laki bersila. Nah, jangan.
Nanti kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah itu lagi bersila di atas satu tempat namanya arsy. Supaya nggak begitu, dah kita takwil saja. Kita jadikan istaula, artinya menguasai. Adapun Ahlus Sunnah, mereka meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy karena Allah yang bilang. Bagaimana? Nggak tahu. Tapi wajib untuk meyakini Allah itu bersemayam. Sudah. Dan tidak boleh tanya-tanya bagaimana bentuk bersamanya Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah mengatakan demikian? Ya karena ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita menakwil dan kita palingkan atau kita buang istawa ini, terus yang dalam Al-Quran dan hadis itu apa? Apakah itu ayat sia-sia? Apakah kemudian Nabi itu berkata yang sia-sia, memberitahukan bahwa Allah itu bersemayam? Begitu. Mereka takwil sifat tangan Allah dengan kata nikmat. Oh, itu bukan tangan. Mereka bilang tidak boleh dikatakan tangan Allah. Nanti kalau tangan, ini kalau kita bilang kepada masyarakat Allah punya tangan, nanti dibayangkan tangannya kayak kita. Jadi gimana? Ya jangan dibilang tangan, bilang aja nikmat. Itu versi siapa? Asy'ariyah. Adapun versi Ahlus Sunnah, Allah punya tangan karena Allah bilang Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kita wajib untuk beriman Allah punya tangan sesuai dengan yang mulia bagi Allah. Dan tidak boleh bertanya-tanya bagaimana bentuk tangan Allah. Ya. Kemudian kata mereka, Allah itu punya sifat wajah. Tapi harus ditakwil dengan keridhaan. Jangan bilang Allah punya wajah. Nanti kalau bilang Allah punya wajah, berarti nanti Allah itu mukanya kayak kita. Ya. Jadi gimana? Bilang saja bukan wajah Allah, keridhaan Allah. Kata mereka. Lah kalau begitu, ini wajah yang ada di dalam ayat apa dong? Kata mereka keridhaan. Menurut Ahlus Sunnah, Allah punya wajah yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Dan kita tidak boleh mentakwil, mentakfir, mentaktir, mentasbit, mentakif, mentamthil. Tidak boleh itu semua. Dan cukup beriman bahwa Allah punya wajah. Dan tidak boleh tanya-tanya bagaimana bentuk wajah Allah. Nah, kita pernah daurah dengan Ustadz Firanda beberapa bulan yang lalu. Bila tidak salah ingat, Ustadz Firanda itu sempat bilang gini. Dan antum kalau bicara dengan orang-orang yang ada di Indonesia, yang mereka bilang gini, kami ini Asy'ariyah. Kalau antum bicara sama mereka, mereka itu hanya tahu kulit-kulitnya Asy'ariyah. Kebanyakan dari mereka hanya turun-temurun dan ikut-ikutan dari sekolah, dari pesantren, dari kiai-kiai. Sedangkan usul dari keyakinannya Asy'ariyah mereka banyak yang tidak tahu. Tidak seperti Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu terutama tulabul ilmnya betul-betul belajar tentang usul akidah Ahlus Sunnah. Ya. Nah, yang kesembilan, aliran sesat berikutnya namanya Maturidiyah. Kalau di Indonesia ini combo sama Asy'ariyah. Sepaket. Ibaratnya burger, ya ini keju dan daging sama seladanya bareng. Ya. Sama itunya, apa tuh? Roti apa? Rotinya itu. Makanya mereka bilang kita keyakinannya Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, jarang ada yang kita Asy'ariyah tok. Kami Maturidiyah tok. Ini sudah combo kalau di Indonesia. Mereka dinisbatkan kepada Abul Mansur Al-Maturidi As-Samarkand. Ini imam mereka. Di antara pendapat mereka yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah Salafiyah adalah satu, sumber talaki mereka adalah akal. Kemudian kita ambil yang inti-inti ya. Nomor 4, mentakwil sifat istiwa atau bersemayam dengan istila atau istaula, sama seperti Asy'ariyah. Mereka bilang jangan bilang Allah itu bersemayam, bilang saja Allah itu berkuasa. Mereka mentakwil, nomor 5, mentakwil sifat matanya Allah diganti menjadi penjagaan atau pemeliharaan.
mereka menafikan sifat fi'liyah bagi Allah. Seperti Allah datang, Allah tertawa, Allah turun. Mereka bilang enggak ada Allah turun. Nah, Allah turun kok Nabi bilang Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir? Mereka bilang enggak, itu bukan Allah turun. Karena kalau Allah turun, berarti Allah pakai apa? Melompat, tangga, yang kalau turun berarti Allah itu hilang dari arsy-Nya. Itu versi mereka. Versi mereka adalah, kan Allah bersemayam katamu. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah gini, kluk gitu ya. Habis itu hilang dong Allahnya dari arsy, berarti kosong dong arsy-Nya. Apa konsekuensi berikutnya? Kata mereka, kalau kosong arsy-Nya, turun ke langit dunia, berarti besaran mana? Allah apa arsy? Kata mereka. Dan jadinya, sehingga kalau jawabnya apa? Besaran siapa? Waktu pertama saya ikut kajian-kajian salaf, memang salah satu cabang paling berat itu adalah pelajaran asma wa sifat. Memang. Jadi kalau teman-teman kemudian saya bertanya, apa? Terus terdiam, ya saya maklumi karena memang ini pelajaran yang memang perlu diulang-ulang. Ya, karena kalau tidak, ya memang sulit memahaminya. Ini gini versi mereka. Allah itu bersemayam di atas arsy. Terus kata Nabi SAW, Allah itu turun ke langit dunia. Langit ada berapa? 7. Ya kan? 7 lapis. Di bawahnya arsy ini ada al-ma. Apa al-ma? Air. Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Di atas air ini baru langit 7. Kata mereka, kalau ini arsy, terus Allah turun ke langit dunia, ntar arsy-Nya apa? Kosong. Kalau kosong, terus Allah ada di sini, Allah turun di sini, kata mereka, berarti gedean siapa? Arsy sama langit apa Allah? Besaran siapa? Ayo, saya mulai serius ini teman-teman. Saya ulang ya. Ini menurut mereka bukan menurut kita. Menurut mereka kalau seandainya arsy-Nya Allah itu kosong, Allah turun ke langit dunia, berarti besaran mana? Arsy tambah langit apa Allah? Arsy tambah langit. Masa Allah lebih kecil dari makhluknya? Versi siapa? Versi mereka, bukan versi kita. Versi kita, Allah bersemayam di atas arsy karena Allah yang bilang. Allah yang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, Nabi yang bilang. Dan kita cukup beriman. Bagaimana bentuknya nggak tahu. Ya, bagaimana teknisnya? Wallahu a'lam. Kita hanya beriman karena Allah yang bilang, karena Rasul yang bilang. Cukup beriman, gitu saja. Kalau memang mau pakai logika, ya jelas saja logikanya. Oh, kalau gitu, kalau turun, arsy kosong dong. Kalau Allah ke sana, berarti arsy tambah langit, gedean arsy tambah langit dong. Ya kalau antum mau pakai akal, ya memang begitu. Makanya balik lagi nomor 1. Coba balik nomor 1. Apa nomor 1? Sumber akidah mereka itu dari akal. Kalau kita ini pakai keyakinan pada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, selesai. Sahabat Nabi dulu nggak ada yang protes. Ini anggap saja ini saya Nabi, anggap saja ini Nabi Muhammad ngomong, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, bahwa Allah turun. Nggak ada sahabat Nabi yang bilang, Rasulullah, berarti gedean arsy tambah langit dong. Nggak ada yang bilang begitu. Semuanya dengarkan Nabi, beriman apa adanya, selesai. Karena Nabi yang bilang, mereka beriman, oh gitu, ya sudah. Gak ada yang tanya-tanya, turunnya kayak apa ya Rasulullah? Ada tangga kah? Ada tangga kah ya Rasulullah dari arsy ke ini? Apa eskalator kah? Gimana? Apa Allah lompat kah? Gak ada yang tanya. Karena gak ada yang tanya, maka kita juga gak boleh tanya-tanya.
Makanya ada orang datang ke majelisnya Imam Malik, dia masuk lalu nanya-nanya. Tapi nanya-nanyanya versi ngingkari gitu. Dia bilang, ya Imam Malik, Allah bersemayam di atas arsy. Gimana tuh? Tapi versi mereka ini versi mengingkari. Si penanya ini maksudnya mengingkari bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Maka Imam Malik jawabnya apa? Apa jawabannya teman-teman? Ini pelajaran ini berulang kali. Rian harusnya hafal sudah. Karena Rian ini sama saya kayak bayangan. Dari zaman dulu, dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Apa Rian? Al-istiwa'u ma'lum. Terus? Wal kaifu atau wal kaifiyatu majhul. Terus wal imanu bihi wajib. Terus wassu'alu anhu bid'ah. Istiwa bersemayamnya Allah itu maklum, diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya majhul, nggak ada yang tahu. Sahabat Nabi dulu nggak ada yang tahu dan nggak ada yang protes-protes. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah itu bersemayam wajib. Tanya-tanya bagaimana bentuknya istiwa, bid'ah. Ini kata siapa? Imam Malik terhadap laki-laki yang nanya-nanya tadi. Terus Imam Malik bilang, keluarkan orang ini, suruh keluar. Gitu. Nomor 7. Mereka berpendapat bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mendengar firman Allah. Akan tetapi memperdengarkannya melalui lisan Nabi Musa dengan huruf dan suara yang diciptakannya. Jadi tidak ada ayat begini. Coba lihat ayatnya. Wa kallamallah Musa takliman. Kata mereka wa kallamallah Musa takliman, dan Allah dengan Musa itu bicara, betul-betul bicara. Kata mereka itu bukan wa kallamallahu. Karena kalau hu, siapa yang ikut kelas bahasa Arab? Kalau hu berarti Allah ini apanya? Khair. Apa bahasa Arabnya pelaku? Fa'il. Kalau Allah hu pakai dhammah berarti Allah fa'il. Berarti Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa sebenar-benar bicara. Allah pelaku. Jadi yang bicara Allah. Nah ini nggak ada. Kata mereka ini nggak bisa ini, nggak bisa diterima ayat ini. Ayat ini harus diganti. Padahal di Quran ya hu. Kata mereka jangan bilang hu. Doma ini ganti. Jadi apa? Jadi fathah. Nah. Wa kallamallaha. Kalau ha pakai fathah, nanti Allah jadi apa? Saya ikut kelas bahasa Arab. Hah? Maf'ul aja. Maf'ul atau maf'ul bih? Maf'ul bih. Maaf, ainnya hilang lagi nih. Maf'ul bih. Kata mereka Allah jadi maf'ul bih. Maf'ul itu artinya objek. Nah, jadi yang mana yang bicara? Kalau fa'il tadi kan subjek, pelaku. Katanya kalau hu jadinya Allah subjek. Nah, kita ganti ha. Jadi bacanya ayat itu wa kallamallaha Musa takliman. Nah, kalau ha nanti Allah jadi objek. Siapa berarti pelakunya? Musa. Nabi Musa. Jadi itu nggak benar. Bukan Allah ngomong sama Musa, tapi Musa yang ngomong sama Allah. Gitu. Gitu cara mentakwilnya. Diganti harokatnya. Adapun versi Ahlussunnah, Allah bicara dengan sebenar-benar bicara. Bagaimana bentuknya nggak tahu.
para sahabat juga dulu cuma beriman, nggak pernah nanya-nanya Rasulullah bagaimana Allah bicara. Allah bicara ngomongnya gini kah, pakai lidah kah, pakai bibir kah? Mereka nggak pernah tanya-tanya. Ketika Nabi memberitakan tentang Allah bicara, maka mereka beriman apa adanya, menyerahkan bagaimana bicara itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Selesai. Nomor 7 selesai. 8. Menafikan keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu dalam konteks ke-Indonesia. Apakah betul orang Asy'ariyah Maturidiyah itu di Indonesia ini meyakini tidak ada yang namanya orang mukmin melihat Allah di hari kiamat? Ini perlu tabayun, dan daripada salah-salah karena kita tidak tahu. Ya, karena namanya suatu pemikiran bisa jadi kesini itu bisa berubah. Contoh, Salafi saja dulu, tahun-tahun dulu itu satu suara tentang pemilu, yaitu golput. Tahun sekarang, nah macam-macam. Ada yang ikut ini, ada yang ikut ini, ada yang oh saya pokoknya golput, ada yang ini, ada yang saya nggak golput. Jadi milih siapa? Nggak milih, loh. Golput kan berarti nggak milih kan golput. Enggak, golput itu istilah demokrasi. Nah saya di luarnya betul-betul. Jadi jangan bilang saya golput, katanya. Ya kan? Artinya suatu pemikiran, keyakinan mungkin kesini berganti zaman bisa jadi berubah-berubah. Maka mungkin sebagian dari akidah Maturidiyah yang ditulis di sini, mungkin kalau kita tanya ke orang Indonesia, Maturidiyah yang ada di Indonesia ini, mungkin mereka bilang enggak, kami enggak gitu. Tidak jadi. Jadi nomor 8 skip saja. Mengingkari sebagian besar sifat Allah ini jelas, karena bagian dari keyakinan Asy'ariyah Maturidiyah. Nomor 10, musyabbihah. Akidah musyabbihah ini paham bid'ah yang kufur karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kebalikan dari Asy'ariyah Maturidiyah. Perhatikan teman-teman, kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini kan nama sifat Allah. Mereka bilang gini, takutnya kalau kita bilang Allah itu punya sifat seperti tertawa, marah, turun, datang, dan lain-lain. Kalau Allah punya sifat kayak gini, ini nanti sama kayak makhluk. Kan kita itu tertawa, kita itu marah, kita itu turun, kita itu datang. Nanti Allah sama kayak kita. Jadi gimana? Jadi tidak usah ada sifat Allah. Ini Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka bilang, oh tidak semua sifat. Sifat yang ini buang, sifat yang ini buang, yang ini buang, yang ini buang, sifat ikhbariyah ini buang, sifat fi'liyah ikhtiyariyah ini buang. Yang kita tetapkan berapa tadi? 7. Nah, datang akidah yang betul-betul bertentangan dengan ini. Mereka bilang, salah itu Mu'tazilah itu. Salah itu Asy'ariyah, Maturidiyah ini. Bodoh semua. Jadi bagaimana? Sifat Allah itu semuanya yakini. Bentuknya sama kayak kita. Nah ini semakin kufur lagi. Mereka, sifat Allah itu ada, sudah ada di Al-Quran, ada di Sunnah, ya sudah, yakini saja. Tapi bagaimana mukanya? Mukanya Allah kayak kita. Tangannya Allah kayak kita. Kakinya Allah kayak kita. Katanya, akidah sesat yang nomor 10. Kalau ini betul-betul kufur. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tadi saya bilang bahwa namanya satu pemikiran bisa jadi seiring berkembangnya zaman, pemikiran ini bisa jadi bias dari sebagian pengikutnya. Seperti misal Asy'ariyah di zaman dahulu, anggaplah tahun 1800, misalnya begitu. Dengan Asy'ariyah sekarang tahun 2024, bisa jadi ada perbedaan. Jadi saya bilang sebagaimana Salafi dalam hal ijtihad masalah pemilu itu bisa berbeda. 20 tahun lalu dengan sekarang beda. Ya. Karena adanya perkembangan pemikiran, lalu kemudian ijtihad, kemudian melihat kondisi kekinian dan seterusnya. Atau adanya pertambahan ilmu yang masuk. Mungkin di zaman dahulu Asy'ariyah dan Maturidiyah memang di awal-awalnya memang menetapkan 20. Kemudian seiring dengan masuknya dakwah sunnah, salafiyah dan seterusnya, mungkin sebagian dari guru-gurunya ingin mempertahankan Asy'ariyah dan Maturidiyahnya, tapi mendapatkan tambahan ilmu dari salafiyah sehingga mereka bilang, kami meyakini 20 ini, tapi nggak bermaksud membatasi kok. Ya. Sebagaimana saya pernah dengar, nanti ada aliran namanya Hizbut Tahrir, Ustadz versi Indonesia di tahun 2000 dengan Ustadz Hizbut Tahrir versi sekarang, versi YouTube beda. Kalau Hizbut Tahrir di zaman dahulu meyakini bahwa tidak boleh menetapkan akidah dengan hadis ahad. Sedangkan Ustadz Hizbut Tahrir di zaman sekarang setelah berkembangnya YouTube, mungkin mereka juga dengar kajian-kajian ustadz-ustadz, mungkin ada dialog dan seterusnya, mereka mulai mengubah sedikit, tapi nggak ingin meninggalkan ke Hizbut Tahrirannya. Mereka bilang, enggak, kami meyakini kok akidah itu bisa ditetapkan dengan hadis meskipun ahad. Ya, saya pernah dengar ini dari bahwa intinya kami nggak gitu kok. Ya, versi sekarang, versi dulu berbeda. Oleh karenanya, kembali lagi, bahwa satu pemikiran bisa jadi di tahun-tahun terdahulu oleh pembawa pemikiran di bagian awal sudah tidak sama dengan orang-orang yang meyakini di zaman sekarang, tapi tidak ingin kehilangan status seperti kelompok itu. Ada yang bertanya? Merubah Al-Quran. Maturidiyah itu Islam atau bukan? Masih Muslim. Tapi kan mereka ganti mentakwil ayat gimana? Nah, ini karena ada orang mentakwil karena hawa nafsu. Ada mentakwil karena kebodohan. Ada yang cuma ikut-ikutan. Itu yang dibilang Ustadz Firanda yang saya bilang tadi. Kebanyakan orang di zaman sekarang mengaku Asy'ariyah nih. Kita ini Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhabnya Syafi'i, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Kebanyakan dari mereka itu cuma ikut-ikutan dan tahu kulit-kulitnya aja. Usul bagaimana muncul-munculnya Asy'ariyah di awal-awal mereka tidak paham. Makanya kalau kita dialog ke Asy'ariyahan dan ke Maturidiyahan versi dulu, dialognya sama orang zaman sekarang, mereka bilang gini, enggak kok, kami nggak gitu kok. Iya, kamu nggak gitu. Tapi karena soalnya kamu ikut-ikutan doang, kamu yang tidak paham. Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dulu dengan yang kamu sekarang memang kamu beda. Gitu.
Dan banyak kalau kita mau buka situs-situs di internet yang mereka bilang gini, fitnah, tidak benar kami hanya menetapkan sifat 20. Kami tidak pernah membatasi 20. Kami meyakini sifat 20, tapi kami tidak membatasi. Ya kamu sekarang, karena kamu ikut-ikutan aja. Atau karena sudah banyak dakwah yang masuk, kemudian kamu juga terpengaruh dengan dakwah tersebut, sehingga kamu tidak berani menetapkan sifat hanya 20 sekarang. 100 tahun yang lalu? Mungkin ini saja, insya Allah kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.